Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan demi memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Pada kesempatan ini, saya Diakon Andri yang saat ini bertugas di Kuasi Paroki Ngablak, hendak memberikan sejenak katekese terkaitan dengan Kamis Putih. Oke, langsung saja akan saya mulai. Mengapa Kamis Putih? Mungkin Bapak, Ibu, ataupun juga adik-adik yang di rumah bertanya-tanya, dari mana istilah Kamis Putih itu? Kalau sekarang ketika kita masuk gereja saat merayakan Kamis Putih, tentu ornamen yang serba putih itu bisa menandakan Kamis Putih. Sama halnya dengan Minggu Palma, di mana kekasannya juga pada ornamen ataupun hiasan daun palma. Kalau Kamis Putih tentu banyak ornamen yang warnanya putih, entah itu selubung dari patung-patung ataupun juga dari salib, atau juga dari Bapak Ibu yang menggunakan baju-baju warna putih, sehingga ketika mau Kamis Putih lalu berbondong-bondong ke toko atau ke pasar atau ke mal untuk membeli baju putih yang baru. Akan tetapi Kamis Putih itu bisa saya ambil dari istilah bahasa Inggris Holy Thursday. Holy Thursday atau Kamis Suci. Suci dalam bahasa Indonesia bisa diartikan putih. Sehingga orang-orang yang mungkin warnanya putih itu bisa dianggap suci, tapi belum tentu juga. Nah, dalam bahasa Jerman, saya pernah belajar juga di Fakultas Teologi Weda Bakti, diajar oleh Romo Marto, Gründonnerstag atau Kamis Hijau malahan. Mengapa seperti itu? Karena pada perayaan itu para umat yang sudah mengaku dosa sebagai silihnya, mereka telah melakukan denda dosa atau penitennya, kemudian mereka diberi ranting hijau sebagai sumber pengharapan. Itulah yang disebut dengan Kamis Hijau. Maka untuk istilah sendiri sebenarnya tidak begitu amat penting sebenarnya, tetapi yang terpenting adalah Kamis Sucinya, seperti itu. Saya lanjutkan. Kemudian Kamis Putih ini menjadi perjalanan Trihari Suci. Mengapa disebut perjalanan? Karena perjalanan itu sebagai kesatuan Yesus yang melakukan perjamuan malam terakhir, kemudian sengsara, kemudian nantinya wafat di kayu salib dan bangkit. Trihari Suci menjadi sebuah perjalanan, bukan waktu yang terpisah-pisah, tetapi menjadi satu kesatuan. Itu. Kemudian mengapa Yesus mau melakukan berkurban sampai habis yang dimulai dari Kamis Putih? Ini saya mengambil dari teks biblis dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11 berkaitan dengan kenosis atau pengosongan diri. Yesus yang adalah Allah rela menjadi seorang hamba, bahkan tidak menganggap dirinya sebagai setara dengan Allah. Dia mengambil rupa sebagai manusia, bahkan rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit. Itulah pengosongan diri yang amat total dari pribadi Yesus Kristus sendiri. Kemudian untuk yang pertama ini saya akan membawakan inti misteri perayaan Kamis Putih. Kamis Putih itu yang pertama intinya adalah mengenangkan perjamuan malam terakhir Tuhan bersama dengan para muridnya. Pengenangan ini berbeda dengan kita mengenangkan saudara-saudara kita yang sudah meninggal, atau bagi anak-anak muda mengenangkan mantannya, atau pengenangan nostalgia suatu tempat, makanan dan lainnya. Berbeda. Pengenangan di sini diambil dari
kata-kata institusi yang kerap kali kita dengarkan ketika doa syukur agung yang diucapkan oleh imam. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Pengenangan di sini itu bermakna anamnesis. Artinya yang dikenangkan itu hadir pada saat ini dan di tempat ini. Hic et nun atau kini dan di sini. Seperti itu. Berbeda kalau kita mengenangkan orang tua kita yang sudah meninggal ataupun saudara-saudara yang kita telah meninggal, kita hanya mengenangkan, hanya mengingat-ingat. Tetapi kalau pengenangan dalam konteks anamnesis yang kita rayakan pada Kamis Putih, pengenangan malam terakhir, itu mengenangkan Yesus seluruhnya, seluruh dirinya, mulai dari Yesus berkarya sampai dengan Yesus menyelesaikan karyanya, atau sejak dari Bethlehem sampai dengan nantinya juga di Golgota dan lain sebagainya. Sehingga keseluruhan diri Yesus itu utuh dihadirkan terkhusus pada perayaan Ekaristi. Maka mengenangkan Yesus berarti kita dituntut untuk berekaristi. Ekaristi bukanlah kewajiban setiap orang, tetapi panggilan hidup. Panggilan dari Yesus sendiri supaya kita bersatu secara sakramental dengan pribadi Yesus Kristus sendiri. Maka lakukanlah ini untuk mengenangkan daku berarti perintah untuk berekaristi. Ini yang membedakan pengenangan Yesus dengan pengenangan hal-hal yang lainnya. Berekaristi berarti mengenangkan Yesus seluruhnya, seluruh pribadi Yesus dikenangkan hadir pada saat itu dan di tempat itu juga. Jadi misalnya kita misa di, ini saya ambil contoh di Kapel Santo Yusuf Getasan, maka saat Ekaristi tersebut Yesus hadir di sini. Ketika berada di Wasi Ngablak di pusat paroki, ketika ada misa, Yesus juga hadir di situ pada waktu yang sama. Sehingga dimanapun imam merayakan Ekaristi, maka Yesus sungguh-sungguh hadir di situ. Maka ini pentingnya mengenangkan Yesus dengan berekaristi. Mengapa kita harus berekaristi? Ekaristi ini mendorong kita supaya bersatu kepada Kristus secara sakramental. Ini berbeda dengan doa pribadi. Kalau doa pribadi, Yesus hadir itu secara batin atau secara perasaan hadir bersama kita. Tetapi kalau secara Ekaristi, Yesus hadir secara sakramental, bahkan bisa kita santap melalui tubuh dan darahnya, sehingga kita disatukan secara sakramental. Maka bagi umat ataupun mereka yang tidak menyukai Ekaristi, tidak senang Ekaristi, maka ingatlah perbedaan antara Ekaristi dan doa pribadi. Kalau doa pribadi itu hanya sampai pada batin kita, Yesus itu hadir secara batin, tetapi kalau Ekaristi itu sungguh-sungguh menyatukan kita secara sakramental, secara penuh dalam tubuh dan darah Kristusnya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, lakukanlah ini untuk menangkan daku. Lakukanlah ini untuk menangkan daku. Yesus memberikan perintah kepada kita untuk mengasihi orang lain. Ini amat khas dalam pembasuhan kaki, di mana Yesus membasuh kaki para muridnya. Memang dalam konteks Yahudi, ketika ada perjamuan, itu Yesus yang sebagai Tuhan itu sebenarnya harus dibasuh oleh para hamba-hamba. Ataupun juga dalam konteks Yahudi, ketika mau perjamuan malam, banyak hamba itu membersihkan kaki-kaki yang mau makan di situ. Nah, di sini ada suatu pergeseran yang amat besar di mana Yesus yang sebagai Tuhan justru rela membersihkan kaki para muridnya. Tetapi tindakan Yesus ini bukan serta-merta untuk menunjukkan bahwa dirinya ingin melayani. Bukan hanya seperti itu, tetapi ini menunjukkan simbol bahwa Yesus hendak membasuh dosa-dosa para murid, dosa-dosa kita semua. Sehingga nantinya ketika Jumat Agung, ketika darah anak domba menghapus seluruh umat manusia, nah ini yang mau disasar. Pembasuhan kaki juga menjadi simbol pembersihan umat manusia dari
segala dosa. Kemudian saya lanjutkan bahwa dalam Kamis Putih itu ada kekasan liturgisnya. Yang pertama seperti yang saya ungkapkan tadi, pembasuhan kaki, pembasuhan 12 rasul. Kalau saat ini biasanya diwakili oleh umat, prodiakon ataupun yang lain sebagainya. Bahkan ketika mau misa Kamis Putih itu kakinya dibersihkan sungguh-sungguh supaya tidak malu kalau nantinya dibersihkan oleh romo. Mungkin ada yang kapalan atau yang kakinya ya tahu sendirilah ya, supaya tidak malu di hadapan imam. Tetapi yang mau saya tekankan di sini, ketika imam mau membasuh kaki, imam itu melepaskan kasula. Disinilah ditunjukkan bahwa imam yang mewakili Kristus, in persona Christi, melepaskan kasulanya, itu menunjukkan bahwa Yesus itu rela menanggalkan segala kemuliaannya, rela merendahkan diri, rela sama seperti kita sebagai manusia, sebagai hamba. Inilah jalan pengosongan, perendahan diri. Seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, kenosis, di mana Yesus merendahkan diri sama seperti manusia, bahkan rela sengsara, wafat, dan juga nantinya bangkit. Kasula itu lambang Kristus. Jadi ketika imam menggunakan kasula, itu melambangkan Kristus yang hadir. Kalau stola itu melambangkan jabatan. Maka stola itu selalu di dalam jabatan seorang imam, lalu baru ditutup oleh kasula, di mana diselubungi oleh pribadi Kristus sendiri. Itu dalam pembasuhan kaki, kasula dilepaskan untuk melambangkan bahwa Kristus rela merendahkan diri sampai sehabis-habisnya. Kemudian seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, pembasuhan kaki juga menjadi simbol pembersihan dosa-dosa manusia. Kemudian setelah kita mendengarkan ataupun juga mengikuti pembasuhan kaki dalam Kamis Putih, kita dituntut juga untuk membasuh orang lain. Membasuh orang lain bukan serta-merta lalu kita mencari anggota keluarga kita lalu minta untuk dibasuh. Misalnya saya pulang ke rumah lalu saya bilang kepada ibu saya, "Bu, pinjem kakinya, akan saya basuh." Saya basuh pakai sabun, pakai sikat, pakai yang lainnya supaya bersih. Bukan hanya soal itu. Tetapi pembasuhan itu lebih pada bagaimana kita bisa mengampuni orang yang ada di sekitar kita, entah itu yang mencintai kita ataupun yang membenci kita. Yesus sudah membasuh, itu untuk melambangkan Yesus mengampuni dosa. Maka ketika kita sudah dibasuh, sudah dilayani oleh Tuhan, maka perintah bagi kita adalah bagaimana kita bisa mengampuni orang lain. Mengampuni bukanlah hal yang mudah. Mungkin kita memiliki luka atau dendam atau benci kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita. Ajakan Pekan Suci ini menunjukkan bahwa kita harus mengampuni. Kalau kita belum bisa mengampuni, maka kita sebenarnya belum menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Maka sejak merayakan Kamis Putih, mari kita belajar untuk mengampuni siapapun yang pernah hadir dalam hidup kita, entah yang membenci, ataupun yang iri, ataupun yang tidak suka dengan kita. Kemudian setelah pembasuhan kaki dilanjutkan dengan pemindahan sakramen Maha Kudus. Pada Kamis Putih, pemindahan sakramen Maha Kudus itu menggunakan sibori. Memang harapannya itu setelah Kamis Putih, altar tabernakel itu kosong, sehingga besok ketika Jumat Agung itu langsung melaksanakan ibadat. Sehingga sakramen itu ditempatkan di ruangan yang khusus. Maka sebenarnya setelah Kamis Putih itu pada intinya hanyalah pemindahan sakramen, sehingga menggunakan sibori. Pemindahan sakramen, tetapi lambat laun itu pemindahan sakramen itu diiringi dengan devosi yang kuat kepada sakramen Maha Kudus. Maka dilaksanakan adanya tuguran. Tuguran ini untuk menemani Yesus yang berjaga di Taman Getsemani. Tetapi pada saat itu Yesus sedang berdoa, tapi para muridnya malah tidur. Nah, ini menjadi pertanyaan reflektif bagi kita juga.
Mungkin kita itu mudah tidur ketika berdoa, ketika mau datang pada Tuhan. Ingatlah, Yesus meminta kita supaya berjaga 1 jam saja. Paling tidak 1 jam kita berjaga bersama dengan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Maka kesempatan teguran sebenarnya kesempatan bagi kita untuk berjaga, berdoa, dan bersama Yesus supaya seluruh penderitaan kita, kemanusiaan kita dikuatkan dalam pribadi Yesus Kristus sendiri. Hanya saja pada masa pandemi ini ada hal-hal yang sedikit diubah. Pembasuhan kaki ditiadakan untuk menghindari penyebaran virus, kemudian teguran juga diganti dengan adorasi Sakramen Maha Kudus. Maksud saya perarakan Sakramen Maha Kudus ke ruangan khusus untuk teguran itu diganti hanya dengan adorasi di depan altar. Pada ketentuan keuskupan ataupun juga keuskupan-keuskupan yang lainnya, kemudian juga dari dekret kongregasi kebijakan ibadat, adorasi masih sangat dimungkinkan untuk mengganti perarakan Sakramen Maha Kudus sampai dengan nantinya teguran. Saya memberikan satu hal lagi bahwa mengapa ketika perarakan itu menggunakan sibori. Karena intinya memang untuk memindahkan sakramen menuju ruangan khusus untuk teguran. Tetapi sibori sendiri itu kalau dalam pentahtaan Sakramen Maha Kudus bisa diganti dengan monstran dalam situasi yang saat ini belum baik untuk melaksanakan seluruh rangkaian perayaan, maka saat adorasi itu bisa menggunakan monstran. Memang monstran itu lambang kemuliaan, lambang kejayaan, lambang kemenangan Kristus. Padahal pada Kamis Putih itu sebenarnya kealahan Kristus itu sedang terselubung atau yang lebih dominan adalah kemanusiaan Yesus Kristus sendiri. Maka menggunakan sibori itu menjadi lambang bahwa Yesus yang sungguh sederhana dan hanya lebih menunjukkan segi kemanusiaannya yang sedang menderita dan berjaga untuk menguatkan perjalanannya menuju Golgota. Itu. Kemudian yang terakhir dari saya, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mengikuti misa secara live streaming, silakan mengikutinya secara runtut dengan baik dan juga bisa mengikuti secara khusyuk. Apabila di rumah ingin melakukan pembasuhan kaki secara mandiri, itu sangat dipersilahkan dan sangat mendukung untuk menghayati Kamis Putih sendiri. Tapi pada intinya tetap mengikuti Kamis Putih dengan makna-makna yang sudah saya sampaikan tadi, semoga membantu dan pada akhirnya selamat memasuki Trihari Suci. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dalam kasih-Nya, tetap sehat dan semakin beriman dalam diri Yesus Kristus sendiri. Berkah dalam dan sampai jumpa.